Oke. Detsa Safira. Hadir Bu. Asmaul Husna. Hadir Bu. Mirna. Hadir Bu. Anak-anakku sekalian, silakan bereskan tempat duduknya. Yang tidak rapi dirapikan. Baik, masih ingat materi minggu lalu? Masih ya? Kita sudah belajar tentang hari akhir atau hari kiamat. Beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Ada yang masih ingat hari akhir itu apa? Ya, kita silakan. Hari akhir atau hari kiamat adalah di mana hari berakhirnya alam semesta dan seisinya, Termasuk manusia. termasuk manusia. Jadi pada saat itu nggak ada lagi kehidupan. Semuanya hancur. Ya, betul. Oke. Kalau sudah tahu kalau pengertian hari akhir itu, siapa yang bisa jelaskan tanda-tandanya? Oke, tanda-tandanya silakan. Tanda-tanda kiamat kubra yaitu terjadinya gempa bumi, banjir, dan tsunami. Sedangkan tanda-tanda kiamat kubra yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang dan munculnya Dajjal serta turunnya Nabi Isa. Jadi tanda-tanda kiamat kecil itu biasa juga disebut dengan kematian ya. Berakhirnya kehidupan seseorang manusia. Kalau sudah meninggal berarti sudah tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Berakhirlah kehidupannya di dunia. Nah itu tandanya misalnya banjir, kemudian di hadis lain juga ada dikatakan maraknya persidangan, kemudian khamar, merajalela, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, membangun masjid seindah-indahnya tapi tidak ada isinya, kosong. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda kiamat kubra tadi apa? Munculnya aduhan atau asap atau kabut. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang ketiga turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, dan seterusnya. Ya. Nah sekarang kalau kita sudah mempelajari makna beriman kepada hari akhir itu seperti apa, kita sudah mengerti hari akhir itu bagaimana peristiwanya nanti, kemudian tanda-tandanya seperti apa, maka tentu muncul hikmah. Hikmah apa yang kita dapatkan setelah kita mempelajari atau setelah kita meyakini hari akhir itu. Nah diharapkan anak-anak semua melalui materi ini kalian dapat menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil dengan baik. Kemudian diharapkan pula kalian dapat mengidentifikasi hikmah. Lalu kalian dapat menjadikan paparan tentang makna, tanda-tanda hikmah, dan manfaat beriman kepada hari akhir dengan tepat melalui tayangan video yang guru akan berikan, putarkan nanti. Tadi sudah disimak baik-baik videonya ya. Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Nah, silakan perhatikan slide-nya. Yang pertama, kalau kita beriman kepada hari akhir, seharusnya muncul perilaku dalam diri kita yang baik-baik. Ya, contohnya yang pertama Pak. 1. Membiasakan hidup berhati-hati. Karena sekecil apapun perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak benar. Harus berbaik sangka atau husnuzan sebelum karena apa-apa yang kita tampilkan, ucapan kita, perbuatan kita itu biasanya lahir dari mana? Dari pikiran. Karena pikiran kita sudah buruk terhadap saya kita, maka keluarlah kata-kata yang buruk pula. Isi teko mengeluarkan. Kalau isinya kopi, keluar apa? Kopi juga. Kalau isinya susu juga. Jadi selalu memperbaiki pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah bagus, maka niscaya yang keluar dari mulut kita, yang kita lakukan juga akan baik-baik saja. Ingat ya, semua akan dimintai pertanggungjawabannya.
sholat adalah sholat yang dilakukan di awal waktu. Jadi jangan menunda-nunda amal soleh. Amal soleh yang lain apa? Membantu orang tua termasuk nggak? Iya, mumpung orang tua masih ada. Kalau mau nolong nanti sudah orang tua tidak ada, gimana? Mumpung masih ada, jangan tunda-tunda beramal soleh. Ya, ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, tapi kita bisa bantu dia, ya. Walaupun itu tidak harus dengan materi, mari kita bantu. Biasakan berbuat baik, ya. Walaupun itu kecil, tapi kalau niatnya ikhlas, tulus, maka akan bernilai besar, ya. Oke, yang ketiga. Apa yang ketiga? Bertaubat apabila berbuat salah. Namanya manusia, ya. Tidak ada yang sempurna, kan? Ya, namanya kita ini manusia, kalau bukan tidak berbuat salah itu malaikat. Nah, oke. Tapi sebaik-baik manusia adalah pada saat dia berbuat salah, dia minta maaf. Jangan sudah salah, tidak mau lagi minta maaf. Apalagi kalau berbuat dosa, maka segera bertobat. Mumpung masih hidup, kan? Kalau sudah meninggal, sudah tertutup pintu tobat. Sudah? Oke, selanjutnya ikuti aturan Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dikerjakan. Jangan salah. Kalau bagi perempuan misalnya disuruh berhijab, hijabnya itu menutup aurat, kan? Dia memilih tidak berhijab karena ikuti tren, ikuti tidak cantik kalau pakai hijab. Akhirnya dia memilih untuk tidak berhijab, tidak taat kepada Allah daripada taat kepada Allah. Artinya dia memilih apa yang menurutnya benar, padahal belum tentu itu benar. Apa yang menurut kita salah, belum tentu juga salah, belum tentu benar, ya. Oke, kemudian hikmah. Hikmah itu artinya apa? Ya, hikmah artinya manfaat. Apa yang kita dapatkan atau apa yang kita peroleh dari beriman kepada hari akhir. Yang pertama, memotivasi kita untuk berbuat baik. Nah, kalau kita sudah beriman kepada hari akhir, maka kita selalu berpikir, ya Allah, mumpung saya masih hidup di dunia, saya harus berusaha untuk selalu berbuat yang baik-baik saja. Ya, jadi kalau ada, terutama nih anak-anak kalian yang masih muda, yang masih energik, yang masih punya pikiran fresh, manfaatkan masa mudanya. Kalau sudah tua, ya susah bergerak, susah berpikir. Jadi manfaatkan masa mudanya untuk ilmu, ya. Kemudian belajar setinggi-tingginya, jangan malas untuk belajar. Habis dari sini, mau kuliah lagi kan? Iya, gapailah cita-citamu setinggi-tingginya. Jangan menyerah. Next, yang kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Nah, ada yang menambahkan nggak hikmahnya? Menurut kamu apa? Biar rasa takut berbuat dosa, melakukan dosa. Jadi kalau kita beriman kepada hari akhir, takut ya? Iya, Bu. Ada rasa takut. Iya. Terus ada lagi? Ya. Berperilaku baik kepada keluarga dan lingkungan. Ya, berperilaku baik kepada keluarga dan lingkungan. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Ya, silakan. Apa? Meningkatkan, menunjukkan dan mengembirakan hati dengan cara kenikmatan akhirat. Wah, jadi ingat-ingat. Wah, nanti kalau saya masuk surga, enak sekali ya. Nanti saya mau apa saja ada. Mau ini, mau itu ada. Tapi tiket masuk surga itu mahal ya. Ya. Oke, ada lagi? Udah gak ada? Oke, jadi banyak sekali hikmah yang kita dapatkan kalau kita beriman kepada hari akhir, ya. Oke, mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini kalian bisa mendapatkan ini semua, ya.
Ya, termotivasi untuk beribadah dan berbuat baik. Kemudian takut, apalagi takut berbuat maksiat atau dosa. Kenapa? Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke, selanjutnya kita diskusi aja ya. Kita diskusi, kita bagi kelompok menjadi 3. Guru akan bagikan lembar kerja. Kalian diskusikan materi yang kita pelajari hari ini. Misalnya hikmah beriman kepada hari akhir, menumbuhkan sikap jujur, adil dan bertanggung jawab. Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Ya, siap? Ya, silakan nak. Seperti kemarin kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya yang kemarin saja ya. Ya, silakan. Bagikan lembar kerja ini. Di sini ada contohnya, misalnya perilaku iman kepada hari akhir, menyadari semua perbuatan selama hidupnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akan didiskusikan dengan temannya. Kemudian nanti presentasikan di depan satu kelompok, satu orang ya. Oke. Oke, waktu diskusi sudah habis. Setiap kelompok siap-siap mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Silakan. Ya. Kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kan, kita akan main games. Bu Guru akan bagikan selembaran ini. Siapa yang dapat, Bu Guru akan acak. Nanti kalian dapat selembaran apa, isinya apa, kalian jelaskan ya. Isinya apa ya? Oke, siap? Oke, siap ya. Dibuka dulu ya, jangan dibuka dulu. Silahkan dibuka. Nah, Bu Guru akan tanya satu-satu. Kalau kalian sudah paham dengan materi ini, harusnya kalian bisa menjelaskan apa yang kalian dapatkan. Ya? Baik, Mirna, dapat apa? Dapat dari situnya berperilaku baik kepada keluarga dan lingkungan. Ilmu agama, misalnya kita tidak hanya mempelajari ilmu. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hikmah beriman kepada hari akhir? Alhamdulillah. Siapa yang dapat menyimpulkan materi tentang hikmah kepada hari akhir hari ini? Oke, silakan. Dapat mengetahui tujuan hidup dari sehari-hari, Oh, bagus ya. yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu